Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Limaul Syadia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dengan manajemen dengan nomor NIM yaitu 28921502999 dengan kelas yaitu Regional Plus atau kelas weekend. Di sini saya akan menampilkan video atau menjelaskan materi tentang strategi bisnis digital dari mata kuliah digital bisnis untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah digital bisnis. Di sini saya mengambil materi strategi bisnis digital adalah materi yang disampaikan oleh kelompok 5, di mana syarat untuk menampilkan video ini adalah 2 digit dari nomor NIM untuk memilih materi apa yang akan disampaikan. Dan kebetulan 2 digit dari nomor NIM saya yaitu ganjil, jadi saya memilih materi dari kelompok 5. Selanjutnya adalah di sini dosen pengampu dari mata kuliah digital bisnis adalah Ibu Cynthia Anissa R.P. MPDE. Selanjutnya adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama kali adalah pengertian dari strategi bisnis digital. Strategi digital bisnis adalah suatu pendekatan di mana penerapan teknologi baru pada aktivitas bisnis yang ada dapat mendukung dan mempengaruhi strategi bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi bisnis digital memiliki kebanyak kesamaan dengan strategi korporat, bisnis, dan pemasaran. Selanjutnya adalah yang akan saya bahas tentang apa aja sih penerapan strategi bisnis yang harus kalian terapkan. Yang pertama adalah didasarkan pada kinerja pasar pada saat ini. Yang kedua adalah mendefinisikan bagaimana kita akan memenuhi tujuan kita. Yang ketiga adalah menetapkan alokasi sumber daya untuk memenuhi tujuan. Yang keempat, memilih opsi strategis yang disukai untuk bersaing dalam pasar. Yang kelima adalah menyediakan rencana jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi keunggulan kompetitif melalui pengembangan posisi yang sesuai relatif terhadap pesaing yang menentukan proposisi nilai yang dikirimkan ke segmen pelanggan. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah apa aja sih yang harus kita pahami ketika mempelajari strategi bisnis digital itu sendiri? Yang pertama, pentingnya strategi digital bisnis, kehilangan peluang karena kurangnya evaluasi terhadap peluang dan sumber daya bisnis digital atau sense of emergency. Selain itu, pentingnya penentuan arah ke depan dalam bisnis digital sehingga integrasi informasi dalam bisnis digital dapat terlaksana. Yang kedua adalah strategi saluran digital terdapat 2 channel yang biasanya digunakan yaitu multi-channel digital business strategy, omni-channel business strategy. Strategi bisnis digital multi-channel, bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggannya, menggunakan kombinasi saluran komunikasi langsung dan tidak langsung. Strategi bisnis multi-saluran atau omni adalah kata latin yang mengacu pada semuanya yaitu seluruh proses pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah strategi platform, apa yang akan kita masuki untuk membuat bisnis digital. Setidaknya dibagi 3, platformnya itu platform agregasi atau App Store atau Google Play dan eBay. Platform yang kedua adalah platform sosial atau Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Platform mobilisasi adalah platform yang ketiga atau kitabisa.com atau dompet 2 Pak. Munculnya ketiga platform ini didorong oleh 3 teknologi utama, yaitu komputer, cloud, dan mobile. Selanjutnya adalah pendekatan dalam strategi bisnis digital. Pendekatan yang pertama adalah sustainable. Melakukan strategi digital marketing adalah tentang trial dan error. Meskipun rencana yang dibuat sudah dengan matang, pasti ada saja satu dan lain hal yang terkesan kurang. Oleh karena itu, sebuah company harus fleksibel dengan yang pertama, mengubah pola SEO, yang kedua, tren yang akan datang, yang ketiga adalah content calendar dan timeline, yang keempat adalah hanya 1 atau 2 channel sosial media yang memberikan performa yang terbaik, dan yang terakhir adalah KPI mana yang harus difokuskan. Pendekatan selanjutnya adalah kenali customer secara dalam. Tidak ada strategi digital marketing yang akan efektif jika terlebih dahulu memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang membeli produk tersebut dan mengapa mereka harus membeli produk tersebut. Yang selanjutnya adalah gunakan konten untuk menghasilkan leads. Ada banyak cara untuk menghasilkan leads, tetapi satu metode yang dicoba dan diuji adalah dengan menyediakan konten tertulis
yang valuable dan mendistribusikannya dengan tepat. Gunakan blog dan artikel dengan memberikan penawaran tertentu melalui landing page. Dengan begitu, ini dapat meningkatkan potensi konversi. Dan yang selanjutnya adalah review and refine. Saat pertama kali mengembangkan rencana marketing, harus menyertakan Key Performance Indicator atau KPI yang sesuai dengan tujuan bisnis yang penting. Diperlukan rencana untuk memahami tujuan dan sasaran company. Kemudian, memiliki pemahaman tentang ini, Anda dapat memantau metrik yang memberikan Anda informasi tentang KPI penting yang harus terpenuhi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam strategi bisnis. Yang pertama adalah kenali pelanggan Anda, mengidentifikasi target market dengan tepat, akan membantu Anda dalam menyusun strategi marketing yang efektif. Anda bisa mengkelompokkan target market seperti kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Maka dengan mengetahui siapa target market, Anda akan terhindar dari terbuangnya waktu dan biaya yang sia-sia. Selanjutnya adalah lakukan promosi. Usahakan upaya promosi atau memperkenalkan produk bisnis Anda kepada konsumen. Usahakan agar promosi dilakukan dengan konsisten secara terus-menerus dan dengan cara yang kreatif sehingga pelanggan Anda tidak merasa bosan. Langkah yang selanjutnya adalah pilih lokasi strategis. Hal ini menjadi faktor penting dalam strategi pemasaran. Coba Anda perhatikan outlet ataupun toko roti Helen Bakery selalu berada di lokasi yang strategis. Selanjutnya, gunakan internet marketing. Internet marketing bisa menjadi salah satu strategi marketing yang sangat efektif. Anda bisa mengetahui selera pelanggan dan juga kebutuhan dengan menempatkan bisnis pada platform di media sosial. Langkah-langkah dalam strategi bisnis selanjutnya adalah jalin hubungan dengan pelanggan. Memelihara pelanggan lebih mudah dibandingkan mendapatkan pelanggan baru. Hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan baru 6 kali lipat lebih besar dibandingkan memelihara kepercayaan pelanggan lama. Selanjutnya adalah the power of focus. Kekuatan fokus terbukti bisa mengantarkan Apple menuju kesuksesannya. Apple fokus pada produknya dan sanggup menghasilkan miliaran dolar hingga kini. Selanjutnya adalah inovasi yang harus dilakukan pada strategi bisnis. Inovasi strategi bisnis harus ambisius agar memberikan hasil yang cukup memuaskan. Kita sudah melihat terlalu banyak strategi-strategi bisnis yang cenderung menjadi saya juga dan kebanyakan malah incremental. Strategi inovasi harus bertujuan lebih tinggi dan bertujuan untuk membangun dan membantu perusahaan melampaui orang lain dalam ruang lingkup yang diperubutkannya. Intinya, dalam sebuah perusahaan, mereka harus memberikan inovasi atau menjalankan inovasi atau mengembangkan perusahaan tersebut. Mengapa harus melakukan inovasi? Kalau misalnya mereka tidak melakukan inovasi, mereka akan tertinggal dengan perusahaan yang lain. Di mana perusahaan lain melakukan inovasi untuk menarik pelanggan baru agar terikat kepada perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan tidak melakukan inovasi, maka mereka akan mungkin bisa saja kehilangan pelanggan. Jika kalian tidak melakukan inovasi, maka inovasi tersebut sangat penting dilakukan agar dapat memberikan citra bagus ataupun baik perusahaan tersebut di mata masyarakat. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam strategi bisnis. Yang pertama adalah target pasar. Pertama, kamu harus kenal dulu dengan target pasarmu. Alasannya apa? Alasannya sederhana, dengan kamu kenal pasarmu, maka kamu akan lebih mengetahui kebutuhan mereka. Kamu juga akan lebih mudah menyusun strategi bisnis perusahaanmu. Yang kedua adalah kualitas produk. Setelah kamu mengenal target pasar, kamu harus memperhatikan kualitas produkmu. Dalam pasar persaingan dagang, kamu mungkin tidak menjadi pemain tunggal, dalam artian banyak juga pesaing dan kompetitor yang menjajakan barang atau jasa serupa dengan yang kamu tawarkan. Dan ketiga adalah promosi. Dalam menyusun strategi bisnis, kamu bisa pikirkan nih, dan perhatikan juga strategi promosinya. Strategi promosi yang baik dan efektif akan membuat produkmu mudah dikenal pasar. Dan juga kamu bisa menjangkau konsumen secara luas. Yang selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Hal ini penting untuk kamu perhatikan dalam menyusun sebuah strategi bisnis. Jika kamu hanya membuat strategi yang biasa atau yang sudah dijaga oleh kompetitormu, mungkin kamu akan bisa menyamainya dan tidak melebihinya. Intinya, dalam sebuah perusahaan kamu harus kreatif. Kalau kamu tidak kreatif, kamu akan ketinggalan dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya di sini mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya meminta maaf jika dalam penayangan video ini banyak sekali kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan yang saya lakukan, karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.